Sumahita amang Dorotinang. Tapamanat maacara na dikita amang Dorotinang anong salang ketikan si ubay kami Yesika Santauli si Matubang alay sa sitong na Yesika Santauli si Mangusong. Tapos tapay tihod ma acara magkite kantas. Tapaho ko mamanginang alang na di bagas doro ni ibata kita. Acara pemasukan di RD Berpapahan Dohot Yesika Santauli Simamusong HKBP Kampung Tebing Tinggi 26 Oktober 2024 Marete Mahida Sian Bukwede nomor 520 Sada ayat Sada Rodi 2.
Dohot gawar ni anak na Tuhan Jesus Kristus, dohot gawar di tondi poro badia. Amen. Iale Jehovah say manupa maho, iale Jehovah say homa mabahen majadi, pinasubasuma naro marhite-hite gawar ni Jehovah. Jala damai ni Kristus, imamangarajai di bagasan rohamuna, ay tusido hamu di jauh di bagasan sada daging, haleluya martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang, hodo na mga turhon pardongan sare peoni, di dahodo dongan namion, si Erdibel pakpahan, dohot orwana, Yesika Santauli si mausong, na marsakap na marbagas. Jalan arono na sida mangido pasu-pasu. Atong sa itadap man sida di bagasan asin ni Roham. Pasu-pasu jalan ramoti man sida marhite-hite pagkaholongim. Rajai man sida marhite-hite tondi porobadia. Asa mamukka jalan marujung di bagasan dame pardongan saripeon na siday. Tangihon matangyang namyon. Alaniasi dohot holong ni Roham. Amen. Pasat kami mapartitian lawan markursian kumuanina HKBP Kampung Keminting.
dehita sian UPD nomor 150 ayat sadaro di 2. Asini roha madihamudo daminasian debata amata do Kristus Yesus Tuhan. Amin. Horas madita salubutna. Di bagasan lasri roha do parpunguat tadi tikyon amang dohodinan tarlumo bima dihamu keluarga besar pampahan songoninang dihamu keluarga besar Simauso. Ila mangudurhon anak dohot borumuna jala anak dohot boru ni Huria. Nanay majalo pasu-pasu pardongas saripeon nasian debata. Alani tapaloas majo hatani debata marpura barbugaran ditonga-tongata marhite ojahan ni pardongas saripeon nasida ima nasian ni mamusa bidu 20 ayat 2a. Songonon mari dok disi doktoran ni Jehovah pasu-pasu madongani ho di bagasan aka sobong dohot di saluhut najina mani tanganmu. Salinari dokonon ni Jehovah ma pasu-pasu madongani ho di bagasan aka sopong dohod di saluhut najina mani tanganmu. Dalam bahasa Indonesia Ulangan pasal 28 ayat 8a, Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Kristus Yesus, kitab ini disebut sebagai kitab 5 Musa, Manang, Tidok, Ulangan. Karena kitab ini berisi tentang pengulangan segala pengajaran yang diberikan oleh Musa kepada bangsa Israel ketika mereka hendak memasuki satu tanah yang baru, yaitu tanah perjanjian Kanaan yang diberikan Allah kepada mereka. Musa tahu bagaimana watak dari bangsa Israel. Dia tahu ketika bangsa itu mengalami kemakmuran akan ada kesempatan mereka untuk meninggalkan Tuhan. Oleh karena kebahagiaan, oleh karena kenikmatan yang mereka rasakan. Oleh sebab itu sebelum terjadi, Musa sudah membuat ancang-ancang. Dia membuat beberapa nasihat kepada mereka, mengulangi perintah yang sudah diberikannya di waktu-waktu yang sebelumnya. Kurang lebih 4 tahun mereka berjalan, mulai dari Mesir sampai ke tanah Kanaan. Sebenarnya jalan itu pendek. Jopok dodalan sian Mesir tu tanah Kanaan. Tetapi Allah dengan sengaja memutar mereka di padang pasir supaya mereka saat itu dalam perjalanan itu mereka mampu menentukan prioritas dalam kehidupan mereka. Mereka mampu memilih Tuhan di dalam proses perjalanan, di mana pada perjalanan itu boleh kita katakan itu perjalanan yang penuh dengan maut. Karena mereka dipaksa oleh Tuhan untuk berdiam di tanah yang gersam. Dipaksa oleh Tuhan untuk berdiam di tanah yang tidak mampu mereka kuasai, yaitu gurun pasir. Dan dalam perjalanan itu mereka bergantung sepenuhnya oleh belas kasih Tuhan.
Mereka mengharapkan air dari Tuhan. Mereka mengharapkan makanan daripada Tuhan. Bahkan keamanan dan lain sebagainya. Dan memang dengan sengaja Tuhan memutar-mutar mereka supaya mereka paham bahwa tanpa Tuhan mereka tidak mampu hidup. Bahwa tanpa Tuhan mereka tidak dapat berdiri sebagai sebuah bangsa. Maka saat ini ketika mereka mau masuk ke tanah yang berlimpah susu dan madunya, tanah yang sangat baik, yang penuh dengan berkat, salah satu dari khotbah kita saat ini merupakan nasihat kepada mereka. Mulut jahat, maceta bodoh, terpukul. Tuhan akan memerintahkan berkat kepadamu. Tuhan akan memberkati usahamu. Tetapi tunggu dulu, jangan langsung sampai ke situ. Ada syarat yang diberikan oleh Musa kepada mereka sebelum menerima berkat-berkat. Apa syarat untuk menerima berkat Tuhan, Bapak Ibu? Melakukan kebaikan, bersedekah, memberikan banyak-banyak ke gereja? Bukan. Syaratnya adalah taat dan setia kepada Tuhan. Itu cukup. Taatnya adalah percaya pada Tuhan dalam segala situasi. Sepertinya gampang dilakukan, tetapi ternyata ketika kita bicara dengan fakta, banyak orang gagal mengerti rancangan Tuhan ketika banyak cobaan hidup datang kepadanya. Kenapa? Karena kita salah mengerti. Kita pikir berkat Tuhan adalah kesehatan. Kita pikir berkat Tuhan adalah kalau apa yang kerjakan berhasil. Berkat Tuhan adalah kalau anak-anakku boleh bersekolah di perguruan tinggi negeri, kalau mereka mendapat pekerjaan dan lain sebagainya. Benar itu berkat Tuhan, benar. Tetapi bukan hanya itu. Bukan hanya itu berkat Tuhan, itu terlalu dangkal untuk mengerti bagaimana Tuhan memberkati kehidupan kita. Ngahudok nakin, mulai dipaputar-putar debatake, nasida di halongonan, Allah melakukan itu dengan sengaja. Dan itu pun berkat bagi mereka supaya mereka mengenal diri mereka. Alami nuai naik kakak damajo di mata margite jadi tadi tikion tardumobi di hamuda dua. Kita mengatakan bahwa ini pun berkat Tuhan ya. Ketika engkau boleh bertemu dengan kekasih hatimu, kau boleh berkenalan dalam kurun waktu beberapa tahun. Kita sudah melakukan konseling pastoral bahwa kalian sendiri yang bertemu dan kalian sendiri yang memutuskan untuk saling mengasihi, begitu ya. Namun bukan berarti kau yang pertama dikenalnya aman dan kau yang pertama dikenalnya enak, kan begitu. Itu bagian dari kehidupan, tetapi kita harus katakan yang dipilih Tuhan hanya satu. Yang dipilih Tuhan bagi si RDB ini Jessica. Demikian juga sebaliknya. Itu sebabnya Tuhan menjaga hubungan itu. Tuhan memelihara itu. Mungkin di dalamnya juga ada pertengkaran. Mungkin di dalamnya ada juga mungkin sedikit musuhan atau tidak berbicara beberapa hari. Tetapi Tuhan pelihara itu, dan kita harus katakan itu pun bagian dari berkat Tuhan di dalam kehidupan kalian berdua, hingga akhirnya kalian memutuskan untuk berumah tangga. Dan kalian pilihlah tanggal ini menjadi tanggal yang baik bagi kalian berdua. Ketika kalian mau masuk ke satu kehidupan yang baru, kita katakan kita akan masuk kehidupan yang baru ya. Itu sebabnya orang sering mengatakan selamat menempuh hidup baru. Kenapa? Karena kalian akan meninggalkan suasana kehidupan, kenyamanan yang lama. Tentu ada kenyamanan di kehidupan yang lama, ya kan? Ketika aku boleh menentukan pilihanku sendiri misalnya. Ketika aku boleh jalan ke sana dan ke sini tanpa harus memikirkan ada yang menungguku di rumah. Itu contohnya.
Jalan ala batak pe di dokdo molo tu nama rasohotan sohot. Itu kan sohot. So sian hapo soon hot dihatuon. Ada yang ditinggalkan. So maho dihapo soonmu jalahot manuai dihatuon. Nana yang cakonomu ada dang dapat satu sih. Itu kan dapat satu sih. Naing dope. Ala ni ima roh hatan di bata dihamunuai dihamuna dua. Ada orang so satu sih. Naing dohonan di debata ma dihamuna dua. Mari belajar sekarang mengerti Tuhan dalam kehidupan rumah tangga. Yang pertama, rumah tangga dibentuk bukan hanya karena keinginan dari dua sejoli. Itu harus kalian ingat pertama sekali. Rumah tangga kalian bukan hanya karena kehendak kalian berdua, tetapi karena Tuhan berdiam di tengah-tengah. Karena Tuhan yang menginginkan rumah tangga ini terjadi, maka itu akan terjadi. Alam hidup ke depan, apapun keputusan yang mau kalian lakukan, apapun pekerjaan yang mau kalian kerjakan, ingatlah itu bukan hanya keputusan berdua, tetapi libatkan Tuhan di dalam setiap proses kehidupan itu. Ya, ingat ya. Maka keputusan apapun, ingatlah apakah Tuhan menginginkannya atau tidak. Apakah Tuhan menyukai itu atau tidak. Maka pertimbangan itu harus pertama sekali datang di tengah-tengah rumah tangga kalian. Nang dihita sudi amang buat inang. Libatkan Tuhan karena Dia yang membuka, karena Dia yang menetapkan, karena Dia yang mempertemukan dua sejoli di dalam satu ikatan yang bernama keluarga. Menapan juga. Dungi mulut apa todo duae Tuhan yang menetapkan, maka haruslah kalian berdua taat dan setia, bahkan cinta kepada Tuhan lebih dahulu sebelum mencintai pasangan. Taat dan cinta kepada Tuhan lebih dahulu. Bagaimana cintanya yang terlihat? Ketahuilah, kalau kau lebih cinta Tuhanmu daripada Ertibel, sebenarnya saat itu Tuhan akan mengajarmu untuk lebih lagi mencintai Dia, berkorban dan melakukan segala kewajibanmu sebagai seorang istri di dalam ketulusan dan takut akan Tuhan. Dan ketika engkau mencintai Tuhanmu lebih daripada kau mencintai istrimu ini, Amang Ertibel, di saat itu juga kau akan belajar untuk mengorbankan dirimu untuk kebahagiaannya. Karena itu yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Dia lebih mencintai Allah Bapa daripada dirinya sendiri. Itu sebabnya Dia korbankan dirinya untuk manusia. Dia berikan dirinya untuk mencintai Tuhannya. Apa yang menjadi bagian Yesus ketika Dia melakukan itu? Kematian. Tetapi bukan kematian ujung dari penyerahan dirinya. Tuhan membangkitkan Dia oleh karena cinta tersebut. Bahkan kuasa maut tidak mampu merengkuh Yesus. Bayangkan kekuatan pengorbanan dan cinta. Kuasa maut tidak mampu merengkuh badan Yesus. Dia dilepaskan oleh maut karena pengorbanan itu di atas segala galanya, karena Dia cinta kepada Tuhan. Karena kalau kau lebih cinta kepada istrimu dibanding Tuhanmu, suatu saat dia akan menjadi lemah. Suatu saat wajahnya parasnya akan berubah. Suatu saat dia mungkin akan berubah dari tingkah laku yang pada saat ketika pacaran itu kau idam-idamkan. Tetapi kalau lebih cinta kepada Tuhan, apapun perubahan itu, kau pasti akan berkata, Tuhan yang mempertemukan, maka Tuhan juga yang akan menjaga, merawat cinta di antara kami, meski badan menjadi lemah, meski rupa berubah, meski situasi mungkin menawarkan banyak penderitaan, tetapi Tuhan akan menguatkan kau untuk tetap tinggal di tengah-tengah rumah tangga. Karena sejatinya Abang Ina
menusuk kamu, tikemar rumah tangga kamu, gabe pengantin baru. Apakah saat itu juga kebahagiaan datang berbondong-bondong dalam kehidupan kita? Tidak, itu klise. Nah tahu sahabat dong, upahin na boy kita berbahagia itu kan? Aka ama, nah di orang kamu na dirimu, upahin na boy kamu, maka holongi inata. So ngani nang inata, na berkorban do ilana. Berkorban mungkin di pakaian-pakaian mahal yang selama ini dia beli sebelum berumah tangga, maka dia lebih mengutamakan untuk beli panci dulu. Waktu-waktu yang bisa dia pakai untuk nonton drakor, tapi ternyata setelah berumah tangga dia pakai untuk membersihkan rumahnya, untuk memasak bagi suaminya. Ada pengorbanan di sana. Upahin naboi adong lasmiroha, kebahagiaan. Bukan semata-mata begitu orang menikah langsung ada kebahagiaan, tidak. Itu usaha dari kedua belah pihak. Itu pengorbanan. Jala ida nuai naik ulah hodong muna 7 nonda. Dihamuna 2 amang dohon pinang. Ingatlah Tuhan memanggil kalian dari kekurangan dan kelebihan masing-masing. Pasangan punya kekurangan. Iya itu. Mungkin saat ini belum terlihat karena tidak 24 jam kau bersama dengan dia. Masih bisa ditutupi, masih bisa dipoles. Tetapi ke depan akan terbuka semua. Ada kelebihan yang belum kau kenal, tetapi ada kekurangan yang harus kau isi. Tugasmu adalah bukan mengomentari kekurangan itu, tetapi mengisi dengan kehadiran. Karena tidak ada pasangan yang sempurna. Tidak ada pasangan yang sempurna. Tetapi ada pasangan yang saling melengkapi. Ada pasangan yang saling menerima. Ada pasangan yang saling menguatkan. Supaya kerajaan Allah nyata di tengah-tengah mereka. Mulung asomoni dos tahimuna. Dos rohamuna mangula-ula muna. Jala dos rohamuna. Laho porosea. Laho setia tu debata. Baru peta hatayo. Dihamuna 2. Jangan takut. Jangan khawatir tentang apa yang akan terjadi di esok hari. Tuhan yakinkan kepada setiap orang percaya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Maka sampailah kita kepada ayat saat ini. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu. Bayangkan Tuhan yang memerintahkan. Kata perintah itu adalah kata aktif. Artinya Tuhan sendiri akan mencari cara untuk memberkati hidupmu. Dakobe, nama mengalului palsu-palsu. Tetapi Tuhan sendiri punya inisiatif. Akan mendatangkan berkat dari segala penjuru. Tuhan akan mendatangkan berkat dari tempat-tempat yang tidak bisa kau duga. Kalau kau takut dan setia kepada Tuhan. Di dalam lumbung itu kalau bagi orang dulu bahkan sampai sekarang masih ada juga orang yang menyimpan padinya di rumah. Lumbung itu persediaan. Artinya Tuhan akan mengisi persediaanmu. Kapan saja kau butuh, Tuhan siap sedia menolong hidupmu. Kapan saja kau datang berteriak kepada Dia, saat itu juga Tuhan berikan. Indah sekali nas kita untuk hari ini. Amin. Indah. Dan di dalam segala usahamu, katanya, Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah. Kemanapun kalian melangkah nantinya. Dan di huta orang kamu tinggal. Ala adong do empat kali jua muna kan. Buat muna nama naju molok tusi. Asa boy umurahamu berhat tu pada kali jua muna. Manang di dia pehamumian anom. Ini janji berkat akan mengikuti kehidupanmu. Dimanapun engkau, ketika engkau takut akan Tuhan, ketika engkau hidup dalam kebenaran Tuhan, semua orang di sekitarmu akan mengasihi engkau, akan takut kepadamu, dan akan merancangkan hal-hal yang baik dalam kehidupanmu. Alam imam neng masuk mahal dua. Tu sadar
situasi yang baru. Imam pernikahan. Pernikahan ini kudus karena Tuhan yang membuka. Mau masuk kamu anon, kuci hamu sian bagasan dalam melokot kamu, kuci nada. Yang boleh hamu haluan sian. Mularong haluan sada manegai pintu inamu. Ingat tamu, pernikahan itu kudus, tidak boleh diceraikan oleh manusia kecuali oleh kematian. Kalau ada satu yang keluar, ingatlah pasangan lain akan terluka. Pasangan lain akan menderita. Dan tidak pernah diperbolehkan untuk Tuhan, oleh Tuhan untuk keluar dari rumah baru itu. Maka nikmati apa yang terjadi, suka ataupun duka, sakit ataupun sehat, berkelimpahan ataupun berkekurangan. Ingatlah berkat Tuhan ada di sana. Songon huruf nakin, benar, kekayaan, anak, jabatan itu bagian dari berkat, tetapi bukan hanya itu berkat. Ada tahin, pasu-pasu naguda, lima, rohana, sonang di hapor suhon, sonang di las di roha, sonang di hai pasor, sonang nang dia kapara sahiton, tapi kehadiran dari satu pasangan itu akan menentukan sonang di roha. Alani lima, ke depan, amangina, pos marohamuna, biar marohamuna bila debata, pasu-pasu di debata. Roma Tuhamu, marhite akan ada tangan jalan pos rohana. Sapara nang pasu-pasu debata, rumah tanggaon, tujuh luanon, ape manang dihamu, hasangapon, hagabion, dobut hamu kami. Amin. Pinuji binasangap maguarmu ale debata, disiala padongan yongmu di bagasan ngoluni, pengantin dohot oroan di tikyon. Odo napajupak kon nasida. Odo napatupuhon holong di tonga-tonga ni nasida na dua. Alani Tuhan masakap nasida na macalo pasu-pasu padongan sareteyon nasiyok ko. Oh mali Tuhan nama masuk-masuk nasida. Oh mali Tuhan nama hoton pada nasida. Dia dopan ni aka dongan sahapor siyaw di tikyon. Asa tujuluan ni arion. Oh mana manguduhon ke rumah tangga. Gabe rumah tangga na matlas ni roha. Rumah tangga si habiari di batang. Jala gabe rumah tangga si ilungan. Saluhut na tahe keluarga pihak paranak nang tarboru. Debata mana pasadahon rohana sida. Asoboy ulahon nasida ulahon adat habatahoni di bagasan biar mida Jehovah. Daw mana sa mutuhon, daw mana nakahabuturan. Alay dami sonang mahudon namin di bagasan salahon. Atong sa hati ho mana sida dariwa. Mga sahon Kristus Jesus nang manis sa dosa namin matanyapan. Amen. Marete hitas yang kuede nomor 160 ayat 3 ditiki Marete Roma 7 menanti.
Saudara-saudara yang dikasihi Allah, saudara-saudara bermaksud akan melaksanakan pernikahan. Sebab itu, dengarlah firman Allah tentang dasar pernikahan orang Kristen. Setelah Allah menjadikan manusia, berfirmanlah Dia, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong bagi dia yang sepadan dengan dia." Selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan, "Barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia berbuat zina. Dan barang siapa mengambil wanita yang meninggalkan suaminya kecuali karena zina, dia berbuat zina juga. Oleh sebab itu, yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia." Demikian firman Allah kepada laki-laki. "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jangan marah kepada mereka, tetapi perlakukanlah mereka dengan penuh cinta kasih. Hormatilah mereka sebagaimana pewaris kehidupan yang kekal." Selanjutnya demikian firman Tuhan kepada wanita. "Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala bagi istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Hendaklah perilaku istri itu tulus, sopan, lemah lembut, dan penuh kedamaian. Perilaku seperti itulah yang dikehendaki Tuhan dan sesama manusia. Karena itu hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan, penuh cinta kasih, keramahan, dan kerendahan hati. Hendaklah kamu saling membangun dan saling mengasihi. Jauhkanlah kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Tetapi yang terutama, hendaklah kamu saling mengasihi, sebab kasih itulah ikatan yang paling sempurna. Dan biarlah damai yang daripada Allah menguasai hatimu. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, supaya Dia yang menguasai hati dan pekerjaanmu. Saudara telah mendengar firman Tuhan tentang dasar pernikahan orang Kristen. Sekarang saya bertanya kepada pengantin pria, Erdibel Pakpahan. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Yesika Santauli Simangunsong menjadi istrimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dan menanggung kelemahannya yang ada? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah dengan ya. Ya. Jadi saya bertanya kepada pengantin perempuan, Yesika Santauli Simangunsong, yang telah dipilih saudara Erdibel Pakpahan menjadi teman hidupnya. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Erdibel Pakpahan menjadi suamimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hatimu dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dia? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan atau meninggalkan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah dengan ya. Sekarang saya memintakan saudara berjabat tangan sebagai tanda perjanjian saudara.
Naposo ni Dewata do na mabuwan na kalat kamu. Magigili buwan ni Dewata Ama. Anak dan Tuhan Yesus Kristus kami berbagi dalam na pinado ni Dewata dan menjadi siraman. Amin. Tahu dari kamu menjelaskan kamu sedang menjelaskan jalan asli maupun dapat kamu jalan pasal atau jalan lagi yuk balik ini Tapasahat peleata marhita na marente hita siyan bukedi nomor 150 sia ayat sana do tudutna. Kami butuh
kalau masih hubungan dengan saya yakin betul akan berbeda mengenai suasana itu enam lapisan gabungan dengan dalam terhubung dengan perhatian itu dalam kuasa itu dan mau lihat Suami melihat masalahnya, ingat kesulitan. Dan memang pihaknya sempurna bangunan. Siap bijak usaha tonton. Nabi yang murah dari masalah. Duksi dengan pun siap dari jauh. Rakudun mahina. Tualaman nau di para dimakan mamputa. Di desa berhenti. Di mana lahu makan langsung minum air sejuk. Tuhun pasang tempat jalan ada nampak pun siap. Saya ingin bertolong untuk dilakukan Tuhan. Jalan berdukui kita berusaha. Mau lihat berjuara, mau lihat malam kita sana. Budiman. Biasa putih apa? Ya itu. Ya, salam nanti. Iya. Iya.
senyumnya semua ya. 1, 2, tahan. Kak, tangannya kak, tangannya kak. Oke. Oke, 1, 2. Tahan ya video. Halo ibu, kita. Kami saya nggak mau kita tuh merahat pesta. Iya. Oke, 1, 2. Oke. Rapat lagi tak? Rapat. Rapat. Hanya oke 1, 2. Ya oke. Coba pengantin kembali lagi jadi tengah. Oh, oke. Rapat lagi bang. Oke 1, 2. Oke yuk gaya bebasnya yuk. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke lanjut. Sekali lagi, sekali lagi. Oke 1, 2. Oke. Ya itu yang sebelum ya. Oke. Oke. Udah, udah. Itu kan kakak itu, kakak itu. Ya. Ya, lihat kemarin dulu. 1, 2. Oke. Ya, bebasnya ya. 1, 2. Oke. Woi, panggil Bu, Wak. Bu, Wak. Boleh sih. Bukain, Wak. Ganti Sarki. Putri, ini ambilin aja foto itu. Ini foto. Ya, lihat kemari ya. Oke, 1, 2. Oke. Nah, ini aja. Rapat. Oke, lihat kemarin semua.